Ya, setelah itu Bapak Ibu ingin melihat dia berapa sih biayanya gitu ya. Artikel processing charge. Nah, di sini ada. Nah, oke. Sini 1.500.000. Nah, online submission, plagiarismnya dicek oleh Bapak Ibu. Sebelum submit dicek. Jangan sampai tidak sesuai sehingga Bapak Ibu langsung di-reject. Di-reject tanpa alasan yang jelas itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ditolak tapi kita nggak tahu salahnya Nggak apa. jelas salahnya apa. Nah, kurang lebih kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kayak Tiba-tiba, digantung gitu ya. nah tergantung. Kalau tergantung kan masih ada harapan ya. Nah, masih ada harapan. Ini begitu itu mohon maaf artikel Anda tidak kami terima. Tidak disebutkan alasannya apa, salahnya di mana. Bisa jadi karena terlalu banyak kali ya, Dok. Terlalu Saya banyak apa itu? terlalu banyak salahnya gitu jadi nggak disebutkan. Oh iya. Saya soalnya pernah gitu, ini salahnya apa gitu kalau nggak disebutkan. Biasanya sebelum submit, saya menyarankan ke teman-teman itu untuk dilakukan cek Turnitin terlebih dahulu. Ya, kalau cek Turnitinnya sudah baik, bagus. Ya, rata-rata saya minta itu di atas 15%. Di bawah 15%. Saya Kalau di kemarin bawah 9% Dok, tapi tetap gak masuk. 15%. Ya, apalagi sekarang banyak sekali ya tools-tools yang misalnya untuk Turnitin itu dimodifikasi supaya similarity-nya menjadi rendah. Kemudian ini ada beberapa poin yang dihilangkan gitu ya. Kalau similarity itu terdapat merahnya banyak di kajian teori itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Kalau dia banyak merahnya di pendahuluan sama hasil pembahasan itu fatal. Nah, biasanya langsung di reject saja. Baik. Ada lagi? Saya lanjutkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, mangga mangga. Silahkan Apa Ustaz. Ustaz, saya off kamera. Kalau misalkan kita kutipan langsung gitu Ustaz, kemudian diturunin itu apakah tercek sebagai plagiat atau tidak Ustaz? Ya, selama itu kajian teori sebenarnya mau dia merah atau biru atau seterusnya itu otomatis sudah pasti terindikasi plagiat, tapi tidak masuk dalam hitungan ya Pak, tidak masuk dalam hitungan. Selama itu kutipan gitu nggak ada masalah. Kalau dia berbahaya itu di pendahuluan dan hasil ya, hasil. Nah, dua itu ingat-ingat Bapak Ibu. Kalau di pendahuluannya sudah merah, biasanya diikuti dengan hasilnya pasti merah. Tapi Kalau kalau kajian teorinya ada yang merah itu hal yang umum karena itu memang kutipan semua orang. Afan Ustadz, kalau kutipan ayat, terjemah hadis itu masuk ini nggak sih Ustadz? Oh, masuk, pasti kena Turnitin, Bu. Pasti kena Hmm. Turnitin dan itu lumrah maksudnya, umum ya, umum. Dan itu tidak ada masalah bagi editor jurnal dan bagi reviewer nggak ada masalah. Dan masih dimaafkan maksudnya. Hmm. Ada lagi? Pak Ahmad begitu ya? Baik Ustaz, jazakumullah. Itu jurnal tadi, yang jurnal nasional sudah saya sampaikan tadi ya, jurnal Sinta 2. Nah, Sinta 2 itu biasanya publikasinya 1 tahun 2 kali ya, karena antriannya cukup panjang dan animo untuk publish di jurnal itu cukup bagus. Kalau Bapak Ibu ingin uji coba itu carilah Sinta yang paling mudah dulu, ya Sinta 6 atau dalam proses akreditasi jurnalnya. Nah itu silahkan di submission. Yang penting nama kita itu sudah terbaca dulu di Google Scholar ya. Nanti Bapak Ibu silakan saja ketikkan di Google Scholar Rudi Hartono UIK Bogor gitu ya. Nah, muncul. Tapi kalau Rudi Hartono aja munculnya pemain bulu tangkis ya. Pak di atasnya gitu. Itu solusi di atasnya itu. Oke, baik. Ini untuk publikasi ya.
Nah, setelah ini Bapak Ibu akan saya ajak ke jurnal internasional ya. Nah, kenapa saya ajak ke jurnal internasional? Saya ingin Bapak Ibu harus go international ya. Jadi artikel yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu itu harus go internasional. Saya meyakini setiap orang itu mampu untuk menulis Bapak Ibu. Hanya dia tidak mampu itu bukan dalam artian tidak mampu ini ya, maksudnya dalam membuat itu tidak. Tapi tidak ada wadah untuk bertukar pikiran biasanya. Ya. Sebenarnya sebelum saya submit ini apa yang harus saya persiapkan? Kalau di jurnal nasional saya mampu, harusnya di jurnal internasional saya mampu juga. Ya. Nah, kita lihat di jurnal Scopus. Lalu apa yang dimaksud dengan jurnal internasional? Ternyata jurnal internasional itu bermacam-macam Bapak Ibu, ya. Bermacam-macam. Ada jurnal internasional saja, ya. Ada jurnal internasional bereputasi sedang. Ada jurnal internasional bereputasi tinggi. Jadi ada 3 klasifikasi jurnal internasional. Ya, jurnal internasional saja, jurnal internasional bereputasi sedang, jurnal internasional bereputasi tinggi. Yang membedakannya apa, Pak? Nah, kalau jurnal internasional saja, indeksasinya biasanya hanya pada Google Scholar saja. Ini yang paling mudah ditangkap ya. Lalu jurnal internasional bereputasi sedang, itu jurnal yang terindeks di DOAJ, Copernicus, EBSCO, dan seterusnya. Lalu jurnal internasional bereputasi tinggi yang ketiga itu terindeks di Scopus, ya, Web of Science, Thomson Reuters, nah, gitu ya. Elsevier itu adalah salah satu wadah. Lalu kita lihat, ini tidak usah tidak usah dibaca secara rinci, tidak usah. Nah, ini sudah pasti. Lalu, nah, jenis kegiatan dan angka penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu yang pada saat ini sedang berdinas ya di sebuah lembaga pendidikan, jurnal internasional ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Biasanya untuk kenaikan pangkat ya dari 3C ke 3D, dari 4A ke 4B dan seterusnya, ya. Saya banyak sekali mendampingi itu kepala sekolah, pengawas gitu ya, untuk mempublikasikan hasil penelitian. Nah, ini jurnal internasional bereputasi, terindeks pada database internasional bereputasi berfaktor dampak tinggi dia ya, dia yang paling top level dari jurnal internasional. Lalu yang selanjutnya, nah, tuntutan akan publikasi internasional. Kita lihat. Poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, poin ke-6. Baru tadi sore saya membahas tentang kebijakan mahasiswa baik dari tingkatan sarjana, magister, dan doktor dalam mempublikasikan hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Nah, sebagai syarat kelulusan. Lalu biasanya ya, dalam sebuah tesis itu dibuatlah satu artikel ilmiah. Ya, karya ilmiah itu kan tesis bisa, sementara artikel itu adalah bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, artikel ini biasanya dibuat oleh kawan-kawan mahasiswa itu hanya satu, ya, padahal satu tesis itu bisa dipecah menjadi 2-3 penelitian. Ya. Tapi kalau kata orang Pak, satu aja kan yang wajibnya, 2-3 kan sunnah. Kalau satu saja sudah mampu, 2-3-4 enggak usah lah. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kewajiban mahasiswa sarjana. Yang selanjutnya adalah track record. Sehingga catatan yang paling memukau bagi Bapak Ibu, kawan-kawan semua itu ketika ya, misalnya ingin melihat siapa nama Sadiah itu, ada nggak di manajemen pendidikan Islam? Dia akan menelusuri Google. Sekarang itu ingin mencari seseorang mudah sekali. Ya.
ingin mencari Sadiah, misalnya Bu Sadiah, ya, Sadiah Manajemen Pendidikan Islam UIK. Ada nggak sih nama ini gitu ya? Diketik di Google gitu ya. Muncul, oh muncul Sadiah Sadiah. Oh muncul Sadiah pertama kali Wakil Rektor 1 UIK. Oh Sadiah juga namanya gitu ya. Oh tapi ada Maimunahnya, Bu Dr. Maimunah Sadiah. Nah nanti siapa tahu mengikuti jejak ya kan? Nah, menjadi wakil rektor gitu ya. Nah, terus ke bawahnya, oh di urutan PEK ke-90 baru ketemu Sadia. Oh, berarti dia kurang populer gitu ya, kurang populer. Sehingga supaya Bapak Ibu muncul di rank pertama di pencarian itu, menulislah ya. Setelah menulis karya Bapak Ibu, kalau itu menjadi ketertarikan yang luar biasa, maka akan dilakukan sitasi. Oleh siapa? Oleh penulis selanjutnya. Gitu. Oh, tulisan dari Bu Sufi ini bagus nih, mengkaji tentang apa? Gitu ya. Mengkajinya tentang manajemen pendidikan Islam. Oh, bagus. Sudah ada manajemen pendidikan, tapi Islamnya belum ada. Oh, Islamnya ada nih di Bu Sufi. Ah, cocok, masukkan. Gitu ya. Gitu. Nah, ini tuntutan akan publikasi. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, ini berlaku kepada saya sendiri ya. Nah, adakah peneliti yang pernah mengalami rejection gitu ya? Jadi jangan berpikir Bapak Ibu hidup ini enak-enak saja ya, bahwa kami tim penilai ini tidak pernah di-reject gitu ya. Lalu begitu kami submission ke jurnal internasional bereputasi tinggi, pernah nggak di-reject? Pernah Bapak Ibu. Ya, semakin di-reject semakin senang gitu ya, semakin di-reject semakin senang. Begitu kita telusuri gitu ya, apa sebenarnya maunya di jurnal ini, gitu ya. Kita pelajari betul-betul. Kita sesuaikan dengan template-nya, jangan sampai meleset, gitu ya, jangan sampai meleset. Maka kalau sekarang itu ada namanya klinik jurnal, gitu ya, klinik artikel. Nah, itu sudah banyak sekali yang membahas tentang bagaimana tips trik mempublikasikan salah satu bentuk karya ilmiah ke jurnal mana dengan sangat mudah. Nah, saya itu pertama kali mungkin hampir sama seperti Bu Sufi tadi. Ide ada, tulis dulu gitu ya. Formatnya nggak saya sesuaikan, Bu. Formatnya nggak sesuai. Langsung di-reject. Sudah saya sesuaikan formatnya, masih di-reject juga. Saya sesuaikan lagi, oh ternyata kajian teorinya belum matang. Terus. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita tuh sudah melatih diri kita sendiri. Ya. Oh, ingin melihat bahwa penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar itu adalah seperti ini. Kita sudah melewati fase itu, gitu. Ya. Nah, lalu ada nggak sih? Ada jawabannya ya, tentu ada. Peneliti yang tidak pernah submit paper pastilah ya, pasti. Karena dia nggak submit, apa yang mau dinilai ya? Paper aja nggak buat ya. Lalu pengalaman rejection pernah dialami semua peneliti, baik peneliti pemula maupun peneliti senior. Nah, itu banyak sekali. Paper berkualitas adalah hasil proses yang berkualitas, mulai dari awal sampai dengan proses review sampai dengan revisi. Tidak ada jalur cepat, pragmatis untuk hasil riset. Nah, jadi kalau ada hasil riset yang sifatnya cepat, itu tidak mungkin. Nah, ya, itu tidak mungkin. Karena penelitian itu pasti berproses. Pasti berproses. Dan biasanya cukup lama gitu ya, cukup lama, memakan waktu biasanya, memakan waktu. Lalu kita lihat selanjutnya, bagaimana editor reviewer jurnal bekerja. Nah, ini kami bekerjanya ya Bapak Ibu, kami bekerjanya. Nah, setiap jurnal menginginkan masuknya paper-paper berkualitas. Jadi kami itu mengharapkan ya, kami ini para editor dan reviewer itu, artikel yang masuk ke jurnal itu adalah yang sudah sesuai template, yang sudah update, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, biasanya sebelum kami membuka file tersebut, kami ingin melihat judulnya. Nah, judulnya tadi Bu Sadiah ya. Nah, ingin melihat judulnya. Keunikannya di mana sih? Nah, keunikannya di mana? Setelah judul itu kurang lebih menyerempet, nah, ya,
atau memiliki keunikan atau menyerupai dan mirip sesuai dengan scope ya atau sesuai dengan bidang